Waalaikumsalam. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Ya, kembali lagi bertemu dengan Bapak, yaitu Bapak Ibrah Yayan yang ganteng yang mendalam. Di sini kita belajar di materi psikologi pendidikan. Bapak akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama itu tentang pengertian IQ, EQ, sama SQ. Dan materi yang kedua, faktor yang mempengaruhinya. Baik, langsung saja Bapak jelaskan, yaitu mengenai pengertian IQ. Nah, pengertian IQ, EQ, sama SQ. Yang pertama itu IQ. Intellectual quizzes. Nah, sudah pernah mendengar kata IQ belum nak? Sudah Pak. Apa itu IQ? Kemampuan seseorang dalam berpikir Pak. Nah, berarti sudah belajar ya. Sudah Pak. Yang pertama itu kemampuan berpikir seseorang. Kemampuan berpikir. Yang kedua yaitu kemampuan pemahaman. Nah, baik, yang kedua yaitu pengertian IQ. Ada yang tahu di sini EQ itu apa nak? Tidak Pak. Nah, EQ ini itu yang berkaitan dengan emosional seseorang. Emosi bisa berupa senang, sedih, gembira ataupun galau. Perasaan. Ada yang tahu apalagi nak sebagai contohnya? Tidak Pak. Yang ketiga yaitu pengertian SQ, spiritual quizzes. Nah, di sini spiritual quizzes ini yang paling pokok atau induk dari IQ atau EQ ini spiritual. Biasanya kalau orang memiliki ini, untuk yang kedua ini dia sudah menguasainya, maupun sejak dari lahir ataupun dia bentuk di perguruan tinggi lainnya. Sebagai contoh, orang yang memiliki SQ yang tinggi, dia bisa menguasai IQ, EQ, pemikiran yang di atas rata-rata dan mengendalikan emosi yang sangat luar biasa. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan, nak? Tidak Pak. Tidak. Bapak jelaskan lagi biar anak-anak lebih paham. Tapi siapkan buku tulisnya biar
tidak lupa. Ini intellectual process, kemampuan berpikir. Orang yang memiliki kemampuan berpikir sekali dijelaskan oleh gurunya di depan, untuk besok kalau ditanya dia masih ingat akan hal apa yang sudah disampaikan. Yang emosional, perasaan, dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, ini yang bisa mengendalikan emosinya. Yang ketiga sudah dapat jelaskan tadi. Ada yang ingin menanyakan, nak? Tidak. Baik. Kalau tidak, silakan dicatat. Oke. Di sini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhinya. Baik, Bapak jelaskan faktor EQ yang mempengaruhinya, keterlambatan pemahaman. Maksudnya keterlambatan pemahaman seperti ini biasanya dia mengerti, tapi butuh waktu yang berulang-ulang kali untuk memahami suatu materi yang telah diberikan. Yang kedua, standarisasi terbatas. Maksudnya di sini dia itu pemahamannya itu terbatas. Jadi butuh orang luar untuk mengajarinya secara lebih lanjut biar dia bisa mengerti seperti itu. IQ, daya ingat. Ini masuk ke contoh di sini tadi ya, daya ingat. Nah, yang kedua itu faktor EQ. Nanti kita akan juga bahas faktor internal dan eksternal. Nah, ini yang kita bahas untuk yang umum terlebih dahulu. Yang pertama itu dari lingkungan. Yang kedua keluarga. Nah, mengapa Bapak kaitkan dengan lingkungan dan keluarga di sini untuk faktor emosional? Di lingkungan ini sangat berpengaruh untuk pembentukan EQ yang baik, emosional yang baik. Kalau di lingkungan sekitar itu baik, otomatis orang tersebut akan memiliki emosional yang baik. Tapi kalau di lingkungannya buruk, otomatis orang itu akan mengalami pemerosotan emosional yang tidak bisa dikendalikan. Di dalam keluarga, mengapa Bapak kaitkan di dalam keluarga? Ini yang sering kita temukan biasanya dari tekanan orang tua itu berlebihan, tidak memiliki kebebasan. Jadi anak memiliki keterbebanan atas emosionalnya, yang dia ingin senang-senang tapi malah dibuat kecewa oleh keluarganya sendiri. Itu. Yang ketiga itu faktor SQ. Nah, faktor SQ ini dia bisa berupa turunan dari IQ atau EQ. Yang seperti yang sudah Bapak jelaskan di sini tadi,
SQ ini menyangkut kedua ini. Jadi sangat susah sekali untuk orang yang menguasai ini. Biasanya di antara salah satu ini yang bisa dikuasai. Contohnya di IQ. Banyak yang menguasainya. Tapi di IQ belum tentu seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Ini Bapak dikte saja. Silakan dicatat. Untuk faktor internalnya, faktor dari dalam ini faktor internal. Kalau faktor dari eksternalnya, silakan dicatat. Nah, faktor dari eksternalnya itu ialah pengaruh dari orang lain. Seperti itu. Dia yang ingin berpikir secara keras, tapi orang lain itu mencegahnya. Untuk apa berpikir terlalu keras jika nilai kita akan sama? Itu sangat berpengaruh. Itu faktor eksternal dari orang lain. Yang kedua, ini faktor dari internal dan ini eksternal. Karena lingkungan ini bisa tetangga, di sekolah, teman, maupun sanak saudara. Ini faktor dari IQ dari luar. Kalau dari dalam, ya ini dari keluarga. Sampai di sini paham, nak? Paham, Pak. Oke, untuk minggu depan silakan diingat-ingat lagi materi yang sudah Bapak jelaskan. Minggu depan kita akan mengadakan kuis. Oke. Silakan ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak, Pak. Oh, ini jurnalnya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ini tolong dicari. Untuk minggu depan, kalau Bapak tidak ada halangan, kita masuk seperti ini, pakaian rapi. Mungkin ini materi yang bisa Bapak sampaikan sekarang. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.